Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman materi farmakognosi selama semester 4. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama mengenai simplisia. Apa itu simplisia? Jadi simplisia itu adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan. Selanjutnya di sini simplisia terdiri menjadi dua. Yang pertama ada simplisia nabati dan simplisia hewani, dan juga ada simplisia mineral dan eksudat tumbuhan. Selanjutnya ada tanaman obat. Bagian tanaman obat yang digunakan sebagai obat tradisional atau jamu, bahan baku obat, dan ekstrak tanaman yang digunakan sebagai obat. Nah, di sini ada kelebihan produk tanaman obat. Yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku dan tidak tergantung pada alam. Yang kedua, meningkatkan produksi dan menjamin kemurnian bibit yang berkualitas. Nah, di sini ada tahap-tahap pembuatan simplisia juga. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan juga penyimpanan. Contoh simplisia dari bunga yang ada rosella dan kembang sepatu, dari buah ada mahkota dewa dan belimbing buluh, dari akar dan rimpang ada kunyit dan jahe, dari kayu ada kayu manis dan secang, dari biji ada biji selasi dan lamtoro. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang sama seperti air. Struktur karbohidrat terdiri menjadi tiga. Yang pertama hidrogen, karbon, dan juga oksigen. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi, membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, dan juga pembentukan senyawa. Nah, di sini ada beberapa golongan karbohidrat. Yang pertama monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Beberapa simplisia juga mengandung karbohidrat antara lain tebu dan sawo manila. Selanjutnya ada alkaloid. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang ditemukan di alam. Alkaloid mengandung senyawa dasar yang mengandung satu atom atau lebih atom nitrogen dan atom siklik. Sifat-sifat alkaloid yang pertama, memiliki bentuk kristal, halus, dan tidak berwarna. Yang kedua, memiliki karakter asam dan pahit. Yang ketiga, memiliki efek fisiologis dan juga aktif secara aktif. Yang keempat, membentuk endapan larut asam. Yang kelima, mengandung atom nitrogen yang terbuat dari asam amino. Nah, manfaat alkaloid yang pertama mengatur pertumbuhan tanaman, tempat penyimpanan nitrogen, melindungi tanaman dari serangan hama, bermanfaat untuk asam urat dan urea. Tanaman penghasil alkaloid yaitu anggur, umbi-umbian, kulit buah kopi, daun pepaya, kulit buah tomat, kayu manis, daun tembakau, kulit buah coklat, dan bunga papaverina. Selanjutnya flavonoid. Flavonoid merupakan golongan senyawa fenol yang terbesar dari tanaman, tersusun 15 atom dari C6, C3, C6, cincin aromatik. Kegunaan flavonoid sebagai bantuan untuk meningkatkan vitamin C dan antioksidan, mengobati alergi dan infeksi virus, yang terakhir memperbaiki sel yang rusak. Nah, di sini ada contoh tanaman flavonoid. Ada hibiscus flos, Annona muricata, Everhoa blimby, Visitis vinifera, dan Glycine max. Selanjutnya, senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik cincin aromatik memiliki satu atau dua gugus hidroksi. Memiliki fungsi sebagai pembangun dinding sel, pigmen bunga, pengendali tumbuh, pertahanan, dan menghambat perkecambahan. Digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, dan juga anti kanker. Nah, di sini ada beberapa kelompok senyawa fenolik. Yang pertama, fenol sederhana. Fenol sederhana merupakan senyawa fenolik yang paling sederhana. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenol larut dalam eter. Selanjutnya ada fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon cincin benzena. Flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa terbesar di alam. Lebih dari 2000 flavonoid berasal dari tumbuhan yang telah diidentifikasi. Yang terakhir ada tanin. Tanin merupakan senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat. Ditemukan pada banyak jenis tumbuhan. Tanin dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Selanjutnya steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis, didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpana dan squalena. Struktur dasar steroid terdiri dari 17 atom karbon membentuk 3 cincin sikloheksena dan 3 cincin siklopentana.
memiliki ciri umum 4 cincin yang tergabung dan berfungsi sebagai hormon. Nah, ada beberapa kelompok senyawa steroid. Yang pertama ada sterol, sapogenin, hormon seks, hormon adrenokortikoid, aglikon kardial. Yang terakhir ada asam-asam empedu. Nah, steroid memiliki kegunaan pada manusia dan tumbuhan. Yang pertama pada manusia memiliki fungsi sebagai reproduksi, antiinflamasi, dan menjaga tekanan darah. Kegunaan steroid pada tumbuhan menghambat penuaan daun, laju perpanjangan sel, menghambat proses gugur daun, dan lengkuk pada rumput laut. Selanjutnya tanin. Tanin adalah metabolit sekunder yang tersebar luas pada tanaman. Tanin mampu mempercepat pengendapan protein serta meningkatkan makromolekul. Tanin ditemukan di daun, biji, akar, dan batang jaringan. Tanin terbagi menjadi dua, yaitu tanin terkondensasi, yaitu biosintesis dengan cara kondensasi. Tanin tidak dapat dihidrolisis, contohnya sorghum prokyanidin. Yang kedua ada tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis merupakan ikatan ester antara monosakarida dengan asam galat. Tanin terhidrolisis biasanya berupa senyawa amor. Nah, kegunaan tanin sebagai anti hama, pelindung tanaman, proses metabolisme dari beberapa tanaman sebagai antiseptik, antidotum, dan sebagai reagen pendeteksi dan pengawet. Yang terakhir ada senyawa glikosida. Senyawa yang terdiri dari komponen gula dan non-gula yang terikat dalam ikatan glikosida. Nah, ada dua fungsi glikosida, yang pertama pada tanaman, yang kedua pada manusia. Yang pertama pada tanaman yaitu memiliki fungsi sebagai sumber energi utama, pengatur tumbuhan, menghambat kerja enzim, perlindungan luka, dan infeksi. Pada manusia memiliki fungsi sebagai obat jantung, laksatif, lokal iritan, analgetik, antitumor, antihepatotoksik, dan hemalisis darah. Nah, itulah pembahasan mengenai rangkuman materi farmakognosi selama semester 4.